I wanna be free. I wanna just live inside my cat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Putri Sinia dengan NIM 1202-249 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Dan saya adalah TPB 50B. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu percabangan, perulangan, dan array. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai bangun ruang C++. Alasan saya memilih program ini adalah karena dapat memudahkan saya untuk menghitung volume kubus dan volume lainnya dalam matematika agar tidak menghitung secara manual. Untuk memulai program, kita ketik include UseString, include string, dan using namespace, dan int main. Selanjutnya, kita ketik count di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Selanjutnya, kita ketik end untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian, di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Lalu fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real di sini. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan. Lalu setelah itu ketikkan pilihan aneh 1, 2, 3, 4 untuk ditampilkan untuk output data. Pilihan pertama yaitu mencari nilai dan volume kubus. Lalu kemudian masukkan rumus volume kubus. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Lalu fungsi chain dalam programan yaitu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung volume balok. Kemudian masukkan rumus volume balok. Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung prisma segitiga. Kemudian ketik if, else pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan count untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while yaitu sebagai perulangan, juga tergantung ingin diulang ya atau tidak. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik end. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dan dalam menghitung bangun ruang. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run. Maka tampilannya akan masuk seperti ini. Menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus yang sebelumnya sudah dibuat. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel, string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada count sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, name, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini, jika kita lihat ada bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah ini atau biasa disebut flow. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output yaitu volume kubus. Selanjutnya ada kedua yaitu volume balok. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama yaitu menghitung volume kubus. Di sini kita akan diminta memasukkan sisi kubus yang terdiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari volume kubus tersebut. Dan output yang ketiga yaitu volume prisma segitiga dan ditambah dengan output yang keempat yaitu keluar jika ingin keluar dari program. Dan ini adalah contoh dari penjalanan dari program tersebut. Selanjutnya saya akan menghitung program hukum Ohm mengenai tegangan, kuat arus, dan hambatan. Alasannya adalah karena dapat memudahkan saya untuk menghitung dari hukum Ohm tersebut agar tidak menghitung secara manual. Untuk memulai program, kita dapat mengetik yang pertama itu include UseString, include string, using namespace, dan int main. Selanjutnya kita ketik count di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu ketik end untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik in pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasikan while sebagai program perulangan. Setelah itu kita pilih 1, 2, 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan yang pertama yaitu untuk mencari nilai dari tegangan, kemudian masukkan rumus dari tegangan. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Fungsi chain dalam programan yaitu input data. Selanjutnya,
Pilihan kedua yaitu menghitung nilai kuat arus, kemudian masukkan rumus kuat arus. Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung nilai hambatan, selanjutnya masukkan rumus hambatan. Kemudian ketik if else pada pilihan ketiga. Maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri program ketik and. Kegunaan programan ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung rumus fisika, dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum Ohm. Lalu selanjutnya kita akan dapat menjalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah program yang akan kita input sudah benar atau tidak. Kita sudah compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini akan menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada flowchart. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita mulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada const sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai lintas program yang saya buat. Lalu di sini ada bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah ini atau biasa disebut flow direction. Selanjutnya di sini saya akan masukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output yang pertama itu tegangan, yang kedua ada kuat arus, yang ketiga ada hambatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama yaitu menghitung tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kuat arus dan hambatan sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari tegangan tersebut. Kemudian kita masukkan pada pilihan kedua. Lalu di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai kuat arus. Seperti yang saya masukkan di sini, yaitu I sama dengan V bagi R. Selanjutnya jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, kita bisa memilih tidak. Ya, tadi adalah beberapa contoh video yang saya buat yaitu mengenai matematika dan fisika. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.